absen dulu ya. Ibu. Iko suci Iko GS. Salsabila satu nada. Ibu hadir ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, siapa yang ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Potensi sumber daya alam, Bu. Ya, betul, potensi sumber daya alam. Jadi, potensi sumber daya alam itu semua sumber daya yang berasal dari alam, baik itu yang bisa merupakan air, udara, bebatuan, hutan, bahan tambang pun termasuk sumber daya alam. Nah, jadi Ibu sudah paham kan apa itu potensi sumber daya alam dan apa-apa saja yang termasuk ke dalam potensi sumber daya alam. Nah, hari ini kita masuk ke pokok bahasan kita yang pada hari ini, yaitu tentang keberagaman kebudayaan. Ya, apa pokok bahasan kita hari ini? Keberagaman kebudayaan. Apa itu keberagaman kebudayaan? Keberagaman suku bangsa. Nah, ya, keberagaman suku bangsa. Jadi, keberagaman suku bangsa itu atau etnik yaitu keberagaman suatu suku pada golongan bangsa yang memiliki satu keturunan, marga, dan satu kesatuan budaya. Nah, jadi keberagaman suku bangsa ini tiap-tiap daerah kan memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, apa ciri-ciri dari perbedaan suku bangsa itu tersebut? Atau ciri-ciri dari keberagaman suku bangsa ini yang membedakannya? Bahasa daerah. Ya, bahasa daerah. Apa lagi? Adat istiadat. Nah, adat istiadat. Apa lagi? Sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatannya. Apa lagi? Kesenian daerah. Keseniannya. Apa lagi? Tempat asal. Tempat. Nah, apa lagi? Nah, jadi ada bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, tempat, ada juga tariannya, ada senjatanya. Nah, jadi itu. Tapi pokok bahasan kita hari ini yaitu bahasa daerah, tarian, sama rumah adat. Rumah adat atau rumah adat. Nah, apa itu rumah adat? Nah, pokok bahasan kita pertama bahas tentang rumah adat. Nah, apa itu rumah adat? Rumah tradisional yang mempunyai unsur-unsur kebudayaan. Nah, betul. Jadi rumah adat itu bangunan atau tempat tinggal yang didiami oleh penduduk setempat tentang kebudayaan dari satu daerah itu, yang struktur bangunan atau gaya itu mencerminkan identitas daerah tersebut. Nah, apa rumah adat? Apa namanya rumah adat dari Papua? Honai. Nah, betul. Dari rumah adat dari Yogyakarta? Nah, ya, rumah Joglo. Kalau dari Papua itu rumah Honai, dan dari Jogja itu rumah Joglo. Nah, ya. Siapa yang tahu berapa sih jumlah suku di Indonesia saat ini menurut Badan Pusat Statistik? Menurut BPS, berapa jumlah suku? 1128. Nah, jadi
Jadi jumlah suku di Indonesia menurut BPS tahun 2010 itu 1128 jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada paham anak-anak Ibu? Ada pertanyaan mengenai rumah adat? Tidak. Nah, kita lanjut ke pakaian adat. Pakaian adat. Apa itu pakaian adat? Kostum yang mengekspresikan identitas kebangsaan, Bu. Nah ya, kostum. Jadi pakaian adat itu kostum. Jadi setiap daerah pasti memiliki kostum atau pakaian adatnya masing-masing. Nah, pakaian adat ini sering kita temui. Kalau sekarang itu pakaian adat sudah jarang ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bisa kita temui kalau daerah itu memiliki acara atau ada upacara adatnya, pasti kita bisa menemukan pakaian adat seperti orang nikahan. Nah, pasti dia mengenakan pakaian adat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa pakaian adat dari Jawa Barat? Kebaya Sunda, Bu. Ya, kebaya Sunda. Pakaian adat dari Jakarta? Betawi ya, betul. Pakaian adat dari Sunda yaitu kebaya Sunda. Pakaian adat dari Jakarta yaitu namanya Betawi. Nah, itu tadi bahasan tentang pakaian adat. Sekarang kita masuk ke pembahasan tarian. Tarian adat. Apa tarian adat ini? Tarian adat. Tarian yang berasal atau terbentuk dari masyarakat negara tertentu yang gerakannya turun-menurun. Ya, betul. Pakaian adat ini terbentuk karena adanya filosofi dari daerah tertentu. Nah, jadi dia itu tariannya atau gerakannya itu sudah turun-temurun dari nenek moyang. Jadi, nah, pakaian adat atau tarian adat ini juga ada dua macamnya, yaitu yang pertama itu ada yang namanya tarian adat klasik. Nah, tarian adat klasik ini tarian yang gerakannya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, yang selanjutnya itu tarian kreasi baru. Nah, kalau tarian kreasi baru ini gerakannya itu merupakan modifikasi, sudah diperbaharui bisa jadi dari tarian klasik ini. Nah, itu tadi tentang tarian adat atau tari tradisional. Apa fungsi dari tarian ini? Siapa yang tahu? Sebagai sarana hiburan. Ya, sebagai sarana hiburan sering kita lihat kan kalau ada acara-acara acara pernikahan pun sering kita temui tarian adat ini. Nah, apa lagi? Ya, sarana upacara seperti upacara ngaben di Bali. Terus apa lagi? Sarana pendidikan. Nah, ya, sebagai sarana pendidikan. Jadi tarian adat ini apa? Sebagai sarana pendidikan. Sarana upacara adat. Nah, jadi ini. Nah, kalau dari Sumatera Barat, apa nama tariannya? Tari piring. Ya, tari piring paling terkenal di Sumatera Barat. Kalau dari Aceh? Tari saman. Ya, betul. Tari saman itu terkenal dari Aceh. Tari indang juga ada dari Aceh. Nah, ini bahasa kita ini. Nah, ada pertanyaan tentang bahasa, tentang tarian sama pakaian adat? Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang keberagaman kebudayaan, tentang rumah adat, pakaian adat, sama tarian tradisional atau tarian adat. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas kepada sebelumnya ada yang bertanya tentang tarian, pakaian atau rumah adat? Tidak, Bu. Nah, tidak. Ibu akan kasih anak-anak Ibu tugas tentang anak Ibu cari tentang kebudayaan Sunda dan kebudayaan Sumatera Barat atau kebudayaan Minang. Nah, misalnya Suci membahas tentang kebudayaan dari Sumatera Barat dan Salsa kebudayaan dari Sunda. Nah, Ibu kasih waktu
Berdiri. Berdiri, Bu? Iya, berdiri mana bagusnya? Bu. Yang pertama, kata Sunda artinya bagus atau baik atau baik. Segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini mempunyai etos atau watak karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Sunda adalah kebudayaan masyarakat yang tinggal di wilayah barat Pulau Jawa. Dengan berjalannya waktu sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Yang pertama kita lihat dari segi pakaian adat Sunda. Dalam gaya berpakaian, masyarakat suku Sunda mengenal beberapa jenis baju adat yang didasarkan pada fungsi, umur, atau tingkatan sosial kemasyarakatan pemakaiannya. Yang pertama, ada pakaian adat untuk rakyat jelata. Bagi rakyat jelata, laki-laki Sunda pada masa silam selalu mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Mereka mengenakan celana koprak atau pangsi yang dilengkapi dengan sabuk kulit atau kain. Sebagai atasan, baju kabrat atau baju salonren yang dilengkapi sarung koleng yang diselempangkan menyilang di bahu tak pernah lepas dalam menjalani keseharian. Pakaian adat Sunda tersebut juga akan dilengkapi dengan penutup kepala yang bernama ikat loket model hancur, nangkuk, atau barang semplak dan alas kaki berupa tarumpah atau terompah. Yang kedua, ada pakaian adat untuk kaum menengah. Yang ketiga, pakaian adat untuk kaum bangsawan. Yang keempat, baju adat Sunda yang resmi. Yang kelima, ada pakaian pengantin adat Sunda. Selanjutnya kita lihat dari rumah adat suku Sunda. Secara umum, rumah tradisional Sunda itu adalah sebuah rumah panggung sama seperti rumah-rumah tradisional lainnya yang ada di Indonesia. Bentuk rumah panggung ini bertujuan untuk menghindari masalah-masalah dari lingkungan yang dapat mengancam penghuninya. Seni tari suku Sunda seperti tari jaipongan, tari merah, dan tari topeng. Alat musik khas suku Sunda ada calung, angklung, ketupilu, kecapi suling. Sedangkan makanan khas suku Sunda ada balok menet, penyong bandung, nasi tutuk oncom, dan suradi hijau. Dan dulu. Ya, jadi tadi Salsa sudah membacakan tentang suku Sunda. Jadi pakaian Sunda ini ada macam-macam ya. Ada pakaian adat untuk rakyat jelata, pakaian adat kaum menengah, pakaian adat bangsawan. Ada juga pakaian resminya, rumah adatnya sama tari-tariannya lengkap. Nah selanjutnya Suci membahas tentang kebudayaan Sumatera Barat. Nah silakan Suci menyampaikannya. Baiklah, kebudayaan Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki ibu kota Padang. Wilayah Sumatera Barat ini berada di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah serta sejumlah pulau yang berada di atas pantainya, seperti Kepulauan Mentawai. Luas provinsi Sumatera Barat terdiri sekitar 42.297,3 km persegi. Provinsi Sumatera Barat juga berbatasan langsung dengan 4 provinsi di Sumatera, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara, serta Bengkulu. Rumah adat Sumatera Barat ialah rumah gadang. Bentuk atap yang menunjuk ke atas dengan makna menjurus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tonjolan pada rumah adat rumah gadang ini diberi nama gonjong yang jumlahnya sekitar 4-7 buah rumah. Kemudian pakaian adat Sumatera Barat yang pertama busana tradisional dari Minang, yaitu pakaian mihawir rumah dan gadang, baju kotapur, minsi, kedua lambak atau sarung, salempang, buku atau kalung, galang atau gelang, dan pelaminan. Yang kedua yaitu busana tradisional pria Minang, pakaian hulu, destar, baju, serawa, sasamping atau sesamping, cawek dan ikan. Kemudian sandang, keris, tungke atau pangkat. Selanjutnya tarian adat Sumatera Barat, diantaranya tari alam babega, indang, lilin, pasampangan Minang, dan lain-lain. Kemudian senjata tradisional, kerambit, kari, kalewang, ruduy, dan tiari. Kemudian suku di Sumatera Barat, beberapa nama suku yang terdapat tersumbar antara lain adalah Minangkabau, yaitu Jambak, Piang, Cernyago, Uci, Tanjung, Sikupang, Isang, Panyangan, dan Oto. Kemudian Mentawai. Selanjutnya bahasa daerah Sumatera Barat yaitu bahasa Minangkabau atau bahasa Minang, kemudian bahasa Mentawai dan bahasa Melayu. Selanjutnya lagu daerah Sumatera Barat yaitu Ayam dan Lape, Kampung yang Jauh di Mato, Baru Solok, dan lain-lain.
gendang tabui, sarunai, dan lain-lain. Kemudian makanan khas Sumatera Barat yang pertama ialah rendang, kemudian rendang lokan, dendeng balado, dendeng balado, gulai banak, gulai kampiang, gulai manis, gulai